Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di podcast Pujasera SMK Negeri 1 Sikur. Terima kasih sudah bersama kami, sudah terus tongkrongin YouTube kami official SMK Negeri 1 Sikur. Tentunya pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama siswa-siswi hebat kita, yaitu bakal calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Sikur periode 2022-2023. Dalam acara hari ini, podcast kita akan membahas tentang bagaimana program kerja dalam 1 tahun ini. Bakal calon Ketua OSIS ini siapa yang terpilih nanti akan bertanggung jawab bagaimana dia menjalani sebagai tugasnya untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS yang akan nanti dipilih pada hari Kamis yang akan datang ini. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu perkenalan dari calon dan Wakil Ketua OSIS yang ada di ruang podcast kami ini. Yang pertama, silakan kita mulai saja untuk memperkenalkan diri sesuai dengan nomor urut ini ya. Nah, sekaligus nanti bagaimana dia juga akan menampilkan bagi slogan-slogan yang sudah mereka buat bersama Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Silakan nomor urut 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Asril Gani selaku bakal calon Ketua OSIS dan wakil saya Erna Apriana sebagai bakal calon Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Sikur periode tahun 2022 dengan slogan kami bersama-sama menjadi generasi maju dan meraih cita-cita yang kita tuju dengan memilih nomor urut 1. Luar biasa, terima kasih nomor urut 1 Gani ya. Silakan kita lanjutkan nomor urut 2 Bayi Andes. Perkenalkan, nama saya Bayi Andes Tagasya sebagai calon Ketua OSIS dan wakil saya Anita Juniarti dengan slogan berjuang seorang diri tidaklah mampu, jika ingin menjadi generasi yang berkualitas maka jadikanlah kami sebagai pilihan. Luar biasa, memang luar biasa ya calon-calon kita ini. Selanjutnya nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili calon Ketua OSIS. Pasangan saya bernama Muhammad Alwi dan saya calon Wakil Ketua OSIS Becelsia Zapana periode tahun 2022-2023 dengan slogan kami tidak banyak berjanji, akan kami buktikan nanti setelah kalian memilih kami. Mantap, terima kasih Chelsea. Sakit ya ketua iya, lagi kurang sama sehat. Saja ya pemirsa, jadi Wakil Ketua OSIS ini juga sama dengan Ketua OSISnya. Silakan nanti kita juga bisa memanfaatkan wakilnya juga untuk kita akan bertanya, menyampaikan program-programnya ya. Selanjutnya yang terakhir nomor urut 4, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku calon Ketua OSIS SMK Negeri 1 Sikur atas nama Ayudita dan wakil saya atas nama Zuriyatun Thayyibah. Slogan kami adalah kita bersatu, kita maju, SMK Negeri 1 Sikur bisa. Luar biasa, SMK bisa ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi perlu kita pastikan, tegaskan bahwa kalian yang sudah menyatakan diri, yang sudah daftarkan diri sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS ya, sebagai calon, kita harus tetap berpegangan kepada visi utama sekolah kita SMK Negeri 1 Sikur ya, yaitu Sikur ya, vokasi menjadi lembaga pendidikan yang Sikur, yaitu apa? Smart, inovatif, kreatif, unggul, dan religius. Jadi dari situlah kita akan bisa mengembangkan program, merujuk program apa yang menjadi target kita dalam program-program OSIS SMK Negeri 1 Sikur ya. Terima kasih sudah bisa memenuhi undangan kami di podcast Pujasera SMK Negeri 1 Sikur, bahwa kalian ini adalah memang orang yang sudah siap, sanggup dan bertanggung jawab sebagai apa yang menjadi pilihan kalian. Nantinya siapapun yang akan dipilih, siapapun yang menang, berarti itu adalah menjadi kerjasama kita semua ya. Nah, selanjutnya sebagai pertanyaan pertama ya, untuk kalian yang sebagai calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS ini, untuk pertanyaan semua, apa
motivasi kalian dulu untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, sehingga kalian meyakinkan diri untuk mendaftarkan bahwa saya siap akan menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Kita mulai dari Ayu sekarang untuk bisa menjawab, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Guru. Karena saya ingin jauh lebih berkembang di keorganisasian, terutama untuk leadership-nya. Tidak hanya itu, saya juga sangat ingin ikut serta membantu sekolah untuk menuju sekolah yang unggul. Ya. Tapi, saya tidak bisa melakukan hal itu sendiri. Sebab itu, saya butuh support dan kerjasama dari keluarga besar SMK Negeri 1 Sikur agar bisa menjadi sekolah yang unggul di segala bidang. Ya. Jadi luar biasa ya. Jadi memang sudah mempunyai keyakinan sendiri ya. Karena pemimpin itu harus dari diri kita sendiri ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ayu. Selanjutnya kita ke nomor urut 2, Baik Andes, mungkin motivasinya untuk meyakinkan dirinya mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, silakan bisa dijawab. Motivasi saya itu ingin menjadi yang lebih baik lagi, karena kan sudah ikut OSIS tapi nggak mau berhenti di tengah jalan aja, mau lebih berkembang juga. Jadi saya ingin menjadi pemimpin yang lebih baik, yang bisa memimpin dirinya sendiri, karena pemimpin yang baik itu pertama harus bisa memimpin dirinya sendiri, baru untuk memimpin orang lain. Luar biasa, kita sudah bisa dengar ya, saksikan bahwa memang calon-calon ini sudah banyak alasan tersendiri ya, seperti yang disampaikan oleh nomor urut 2 yaitu Baik Andes, bahwa belajarlah dan memimpin diri sendiri ya, untuk bisa kita memimpin orang banyak. Mantap, luar biasa. Selanjutnya kita ke Baik Chelsea untuk bisa menyampaikan motivasinya untuk bisa meyakinkan dirinya menjadi calon dan wakil ketua OSIS. Silakan. Terima kasih Pak Guru. Sebelumnya saya ucapkan di sini motivasi saya dan pasangan saya untuk kedepannya sebagai jalan untuk para siswa dan siswi agar lebih maju gitu. Buatkan ruang gitu ya. Ya. Bagaimana bisa dia juga untuk menjadi pemimpin gitu ya. Mantap. Ya, bagus. Jadi sebenarnya bagus juga tadi Meci itu atau Chelsea ya, membuka ruang untuk bisa semua kita ataupun dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Sikur ya, untuk bisa terus menjadikan organisasi dan pemimpinan ini sebagai kerjasama, mungkin seperti itu ya harapannya Eci ya. Terima kasih. Selanjutnya dari nomor urut 1 ya, Yayasan Sendirian Laki ya, yang di sini, tapi wakilnya kan ada yang laki juga ya. Tapi nanti insya Allah juga kita akan gabung di sini bersama wakilnya. Kita silakan. Baik, motivasi saya menjadi ketua OSIS SMK Negeri 1 Sikur yaitu menjadi individu yang lebih bisa memimpin diri sendiri dan sebagai bekal untuk kemudian hari Pak Guru. Mantap. Dan juga dilihat dari kemarin-kemarin seperti ketua periode tahun lalu agak bukan ya cukup baik sih, tapi agak kurang, dan saya ingin memperbaiki, Ingin terus belajar bagaimana menjadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi alhamdulillah semua dari penyampaian calon-calon ketua OSIS yang periode 2022-2023 ini mempunyai motivasi yang memang bakal meyakini dirinya untuk maju gitu ya, bukan karena disuruh kan. Jadi semua pemimpin tidak boleh disuruh ya, jadi keinginan sendiri. Nah itulah yang paling penting, sehingga kita untuk belajar itu bukan hanya sekedar kita hanya dilihat sama orang terus kita disuruh, bukan ya, tetapi dari diri kita sendiri dulu meyakini bahwa saya mau menjadi pemimpin, seperti itu ya. Karena leadership seorang pemimpin itu adalah dilihat bukan hanya dari kekuatannya, tapi dari kemampuannya ya. Nah, kemampuan yang kuat itu akan mendorong kita untuk terus maju, sehingga kalaupun kita kalah nantinya, kita bahwa sudah siap bahwa itulah peran saya sudah berbuat yang terbaik. Tapi dalam hal ini kan namanya juga dalam berkompetisi, ada yang menang, ada yang kalah. Dalam hal ini nanti kalaupun siapapun yang terpilih sesuai dengan pilihan dari hak suara yang dicoblos ya, nanti dipilih itu, kalian setelah itu akan bekerja sama lagi untuk membangun OSIS yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menjalani suatu ruang organisasi ya, seperti harapan kalian begitu ya. Selanjutnya ya, jadi begitulah ya tadi pemaparan dari
para calon ketua dan wakil ketua OSIS kita untuk SMK Negeri 1 Sikur, luar biasa sekali. Selanjutnya kita pengen dengar ini ya secara lebih khusus lagi, yaitu dari visi dan misi kalian. Nah ini yang akan mempengaruhi ya, tentunya akan mempengaruhi para pemirsa, penonton dan yang mempunyai hak pilih, utama keluarga besar SMK Negeri 1 Sikur. Karena tidak hanya dari teman kalian yang akan milih besok ini ya, dari bapak ibu guru kalian juga akan milih, termasuk pak guru, termasuk tim kreatif yang di belakang layar juga akan memilih kalian. Sehingga ini perlu sebagai peran penting kalian untuk meyakini para hak pilih yang akan besok memilih itu untuk bagaimana dari visi misi dan program kerja kalian untuk bisa didengarkan, bisa diyakini dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu akan lebih khusus kalian akan sampaikan sekarang. Untuk itu kita mulai dari sekarang Andes ya, nomor urut 2 kita mulai supaya acak-acak ya, bukan hanya nomor 1 saja ya. Tadi terakhir, sekarang kita ke Andes. Silakan Andes untuk visi misinya. Jadi visi kami mewujudkan lingkungan sekolah yang anti bullying dengan membangun kepercayaan diri setiap siswa. Terus misinya menjalankan kegiatan yang mendorong kreativitas, kemampuan dan keilmuan. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang berguna untuk mengembangkan bakat dan potensi siswa. Mewujudkan lingkungan sekolah yang anti bullying, tadi visi kami untuk membangun kepercayaan diri setiap siswa. Kita membangun kepercayaan diri pada setiap siswa, dan itu perlu ya, karena dari 100% siswa ada 50% siswa yang tidak ada kepercayaan dirinya. Insecure kayak gitu. Ya, insecure. Jadi kayak keperundung gitu. Oh iya, mantap. Nah ini Kurang. luar biasa ya. Berarti lebih sekarang kepedulian anti perundungan itu ya. Ya. Nah, ini yang paling penting memang sebagai misi kita, sebagai visi kalian ya, untuk bagaimana kita bisa menjaga dan bisa tidak terjadi perundungan itu ya. Untuk bullying ini memang bagus ya visi misinya, sehingga di sekolah itu siswa-siswi akan merasa nyaman dan aman gitu ya. Bagus ini dari visinya. Ada lagi mungkin Andes? Tidak cukup, Pak. Cukup itu dulu ya sebagai prioritas utama lah gitu ya. Yang untuk visinya mantap. Selanjutnya silakan dari kita dengarkan Eci, mungkin mewakili ketua juga silakan. Terima kasih Pak Guru. Di sini visi kami menjadikan OSIS SMKN Negeri 1 Sikur sebagai wadah dan jambatan bagi para siswa-siswi maupun guru dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, jujur, dan memanfaatkan metode yang berkembang di zaman ini. Iya. Untuk misinya di sini, 1, menumbuhkan rasa berketuhanan yang Maha Esa. Itu yang paling penting menurut saya Pak Guru. Yang kedua, menanamkan sikap disiplin kepada seluruh siswa dan siswi. Yang ketiga, memperkuat dan mempererat rasa kekeluargaan, solidaritas, komunikasi dan saling menghargai. Karena menurut saya kalau tidak ada rasa solidaritas, kekeluargaan, kurangnya komunikasi, itu kita jadi pecah belah Pak Guru. Keempat, menjalin hubungan yang harmonis antara eskul atau organisasi. Oh iya, mantap. Yang kelima, memberantas kasus diskriminasi di dalam lingkungan sekolah. Iya, luar biasa. Selanjutnya ada lagi? Selain itu, saya juga merencanakan sebuah program kerja untuk sekolah. Bisa seperti apa misalnya? Seperti menggunakan sosial media sebagai sarana kreativitas guru dan murid. Namun tentunya para murid harus dalam bimbingan guru. Oh iya, mantap. Nah ini yang perlu kita uji ya sebenarnya Eci, terkait masalah media yang sudah menjadi kebutuhan ya sekarang ini, bukan menjadi hal yang barang mewah, sehingga ini mungkin sebagai visi dari nomor urut 3 ya, bagaimana media ini disediakan sebagai wadah dan kebutuhan untuk berinteraksi terutama di proses pembelajaran tentunya ya. Mungkin ini yang perlu nanti ditindaklanjuti dan dikomunikasikan bagaimana program ECI ini bisa menjadi suatu prioritas untuk bisa diberikan mungkin sebuah suatu perjanjian kayak gitu ya, bagaimana aturan kita membawa HP lah seperti itu ya. Bagus, mantap. Selanjutnya kita ke Ayu untuk nomor urut 4, seperti apa misi dan misinya, silakan. Ya. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Sikur sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang
cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, dan berakhlak mulia. Iya, mantap. Diharapkan juga bisa menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul. Dan Pak Guru, untuk mewujudkan visi tersebut, saya mempunyai misi, yaitu yang pertama, mengedepankan sila pertama dari Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa dalam segala kegiatan. Baik di sini Pak Guru, seperti kegiatan kita di pagi hari, yaitu sholat duha berjamaah, mengaji, dan kemudian sholat zuhur berjamaah di musola. Dan yang kedua, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan antar guru dan siswa. Di sini gimana antara siswa dan guru agar lebih menjalin hubungan yang baik. Jadi di sini kita harus melakukan kerjasama, yaitu seperti kita melakukan penghijauan bersama, sosialisasi bersama, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial peduli sama yang melibatkan seluruh masyarakat sekolah. Di sini kita akan melakukan seperti sosialisasi lingkungan sekolah, di mana kita melakukan zero waste setiap minggunya. Yang keempat, memajukan kualitas ekstrakurikuler di sekolah yang agar banyak diminati siswa dan mampu mengukir prestasi di luar sekolah. Di sini saya menginginkan bahwa di setiap kelas itu membuat produk-produk kreatif seperti membuat mading, majalah, atau produk-produk tergantung jurusan mereka. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan organisasi internal sekolah lainnya agar memicu kreativitas siswa. Di sini kita harus melakukan evaluasi setiap bulan di masing-masing. Ya, bagus, menarik sekali tadi yang saya bisa dengarkan dari Ayu, yaitu tentang kebersihan ya, nol sampah ya, zero waste ya. Nol sampah ini adalah saya pribadi sangat setuju, dan itu yang memang masih menjadi suatu kesadaran bagi kita ya, keluarga besar SMK Negeri 1 Sikur, di mana kesadaran untuk peduli lingkungan bersih itu masih kita tahap dalam pembelajaran, sehingga ini yang terus kita tingkatkan, dan motivasi dari visi misinya nomor urut 4 ini mudah-mudahan terus bisa kita lanjutkan, bisa dikembangkan, dan ada perubahan yang luar biasa ya. Nah, ini menjadi PR kita bersama tentu juga ya. Nah, itu ya dari nomor urut 4. Terakhir dari nomor urut 1, silakan dari Gani untuk menyampaikan visi dan misi program kerja untuk calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Silakan Gani. Baik Pak Guru, jadi visi saya yaitu menjadikan generasi muda SMK Negeri 1 Sikur menjadi generasi muda yang berkarakter, aktif, terampil, berjiwa kewirausahaan, dan berlandaskan iman dan takwa. Dalam hal ini Pak Guru, saya menanamkan kata jiwa kewirausahaan dalam visi saya, karena saya anggap agar cita-cita sekolah ini tertuju menjadi sekolah yang bisa bekerja, melanjutkan, dan berjiwa wirausaha. BMW gitu ya. Seperti logo SMK lah gitu ya, bahwa ya BMW. Silakan. Ada lagi mungkin kan? Dan misi saya yaitu meningkatkan kesadaran siswa-siswi untuk menaati tata tertib dan aturan sekolah. Dalam hal ini Pak Guru, saya sedikit bagaimana? Apa yang membuat kamu merasa terganggu gitu? Terganggu akibat siswa-siswa yang entah telat atau gimana, dan juga berpakaian yang tidak rapi gitu ya. Selayaknya. Baik, misi kedua yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menyalurkan ide atau gagasan baik secara akademik maupun non-akademik. Dan yang ketiga, memperkuat rasa kekeluargaan dan mengurangi perundungan yang terjadi di antara siswa-siswi. Saya lihat dari kebanyakan siswa-siswi di SMK 1 Sikur ini ada gangguan-gangguan yang yang dilakukan oleh sesama siswa.
Dan saya itu agak merasa risih karena setiap manusia itu harus mempunyai keadilan dan haknya masing-masing. Hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia. ya. 4. Menanamkan jiwa kewirausahaan di dalam diri siswa, baik di luar maupun di dalam lingkungan sekolah. Iya. Dalam hal ini saya harap misi saya yang keempat ini bisa untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan di luar sekolah. Dan yang kelima, melanjutkan program OSIS yang belum selesai di periode sebelumnya. Dan yang keenam atau yang terakhir, meningkatkan keimanan siswa dengan memaksimalkan kegiatan kerohanian seperti imtak pagi dan sholat duha berjamaah. Iya. Cukup, sekian Pak Guru. Luar biasa memang ya. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Mantap ya. Dan bagaimana ini adalah menjadi suatu hal yang akan bisa mempengaruhi ya dari apa yang kalian rencanakan dari program, baik dari visi misi yang sudah disampaikan tadi. Tentu dari apa yang disampaikan ini kalian harus mempunyai kolaborasi. Kalian harus mempunyai pembimbing. Dan bagaimana itu semua harus dilakukan atas dasar koordinasi dengan Bapak Ibu pembina OSIS kalian ya. Karena sesuatu hal yang kalian program dan apapun yang kalian kerjakan sesuai dengan target program tahunan, program bulanan, program mingguan itu adalah harus berdasarkan kerjasama ya. Kerjasama itu artinya bahwa kalian harus melalui persetujuan sekolah tentu ya. Semua yang kalian sampaikan itu sudah baik. Karena sesuatu hal yang menjadi target kepemimpinan itu adalah program yang baik itu sangat mempengaruhi apa yang menjadi target kerja kalian yang nyata. Seperti yang kalian lihat, yang Pak Guru dengar tadi itu dan pemirsa dengar bahwa semua ini baik semua. Jadi hal yang terjadi di sekolah itu ingin dia lakukan untuk menjadi perubahannya. Ya, dari perundungan yang memang sering sekali kita dengar ya sekarang ya. Perundungan, bahkan sekolah kita di PK pun sekarang ada khusus untuk mencegah namanya anti perundungan ini. Nah, dari anti bullying ini, karena anti perundungan ini kadang itu yang membuat mental kita akan merasa terganggu ya, sehingga ya rasa percaya diri kita menjadi kurang kan. Nah, itulah gunanya juga kemarin Pak Guru juga kan sudah mengadakan suatu RUT ya untuk bagaimana mencegah suatu anti perundungan ini dari siswa ke siswa yang kita laksanakan, dan itu mungkin nanti kita akan lanjutkan ya. Rata-rata memang saya lihat tadi programnya sama untuk anti perundungan ini ya. Tentu arah kita sekolah juga mempunyai tujuan yang sama untuk melakukan apa yang menjadi program kalian juga ini. Terima kasih luar biasa ya dalam podcast kita pada pagi hari ini bersama ketua wakil calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Sikur. Nah, jadi kita sudah tidak akan berlama lagi ya di podcast ini. Yang penting tadi bahwa apapun yang menjadi visi misi kalian ini adalah tetap harus berdasarkan tujuan sekolah kita ya, supaya visi misi ini bukan hanya dari visi misi OSIS tapi visi misi dari SMK Negeri 1 Sikur. Nah, itu ya seperti tadi yang disampaikan Ayu juga sudah nyambung di visi sekolah SMK Negeri 1 Sikur. Terus dilanjutkan di programnya untuk religius tadi kegiatan minta kan rata-rata juga tadi disampaikan sama calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Sikur ini memang sudah layak, tinggal bagaimana kalian akan berjuang selanjutnya. Masa kampanye kalian masih ya sampai besok, karena hari Kamis yang akan datang kalian sudah akan tahu siapa yang akan menang nanti tentunya ya. Dan jangan kalian kalau menjadi pemimpin itu yang pertama yang harus kita siapkan adalah siap kalah. Ya, jangan siap menang. Nah, kalau kita berkompetisi itu kita harus yakini mental kita dulu harus menjadi orang yang siap kalah. Nah, jadi seperti itu ya. Karena pemimpin itu harus mempunyai pengaruh yang luar biasa. Nah, karena itulah target kita ya, bukan kita mempunyai otoritas. Ya, tapi kita harus mempunyai pengaruh. Sehingga pengaruh itu yang akan bisa membawa kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Tadi juga kita sudah dengarkan ya dari amanat pembina upacara yang disampaikan ya, kita sama-sama dengarkan, itu berpengaruh sekali pada kalian yang selaku akan menjadi pemimpin
yaitu pertama kan sifat kepemimpinan Rasulullah itu ya, Iya. itu sangat perlu sekali sebagai pedoman kita untuk menjadi pemimpin, bukan hanya sekarang saja, untuk nantinya ya. Yang pertama apa tadi? Sidik. Ya, sidik itu kan jujur. Itu termasuk sidiknya amanah. Atau kepercayaan kan. Nah, terus yang ketiga yaitu tabligh. Nah, itu tabligh itu menyampaikan. Nah, terus yang terakhir adalah Cerdas. kita harus punya kecerdasan. Nah, inilah dasar kita untuk menjadi pemimpin yang bisa mengikuti figur Rasulullah SAW. Ya, terima kasih luar biasa ya Ketua OSIS ini. Selanjutnya nanti kalian hanya tunggu di hari hanya, dan nanti itu adalah sebagai keyakinan kita bersama bahwa di sanalah kita akan tahu mana pemimpin yang kita harus bisa menjadikan suatu contoh, suatu hal yang menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Terakhir mungkin sebagai motivasi lagi supaya nanti tim suksesnya lah gitu ya, atau siapa yang memilih kalian bisa lebih meyakinkan dan kuat lagi untuk memilih kalian ya. Selain dari slogan atau apa, mungkin nanti kalian bisa menyampaikan dalam bentuk istilahnya lebih khusus lagi, jangan lupa pilih apa gitu, silakan ya. Kita kasih kesempatan untuk kalian bisa menyampaikan ke teman-teman kalian atau ke keluarga besar SMK Negeri 1 Sikur ya. Silakan, mungkin dari Gani, mungkin harapannya bagaimana kalian bisa meyakinkan untuk kalian bisa dipilih gitu ya. Kita silakan dari Gani bisa. Saya harap mungkin untuk kedepannya jika kalian memilih saya, kita semua merasa menjadi keluarga besar dan tidak ada saling mengucilkan, begitu. Ya, mungkin itu saja Pak Guru. Oke, mantap ya. Nah, jadi silakan selanjutnya mungkin Andes harapan. Ya, saya berharap kalian setelah memilih saya akan menjadi generasi yang benar-benar berkualitas seperti yang slogan saya, berkualitas, maju, cerdas, dan berkarakter. Ya. Terima kasih, cukup. Silakan mungkin. Dari saya sendiri, jangan setelah saya tidak banyak berjanji ya, benar-benar saya tidak banyak berjanji. Intinya mungkin setelah kalian memilih kami seorang pemimpin tidak harus dilayani, tapi pemimpinlah yang harus melayani. Iya. Seperti itu. Seperti itu Pak Guru. Ya, lanjut silakan terakhir. Ya baik, harapan saya kalau terpilih menjadi ketua OSIS, yaitu yang pertama menjadikan siswa-siswi lebih tertib dengan aturan sekolah, entah itu kebersihan, peraturan sekolah yang terlambat, atau bolos, pulang lebih duluan gitu Pak Guru. Ya. Ya harapan saya sih cuma itu ya, menjadikan siswa-siswi menjadi berkarakter yang lebih baik dari yang sebelumnya. Luar biasa ya. Jadi begitu ya para pemirsa, sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini, jadi saya ingatkan kembali kepada kalian selaku calon ketua dan wakil ketua OSIS bahwa siapapun yang menang nanti, kalian bukan diberikan mahkota, tapi diberikan tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab itu yang kalian harus bawa untuk bisa kalian yakini kepada para pemilih kalian bahwa kalian mampu menjalani tanggung jawab kalian. Apa yang menjadi program kerja, apa yang menjadi program tahunan, program bulanan kalian, nah itulah yang kalian harus tunjukkan ya. Dan selanjutnya, janganlah kalian menjadi pemimpin yang selayaknya bos, tapi bagaimana pemimpin yang bisa membawa kita semua menjadi orang yang bisa dipercayai. Misalnya kalau bos itu kan kerjakan perintah, tetapi kalau pemimpin yang mempunyai tauladan itu adalah pemimpin yang mari kita kerjakan, mengajak gitu ya. Nah ini tetap saya akan bina, kita bimbing kalian dari Bapak Ibu Guru bahwa pemimpin itu adalah figur, jadi leadership yang harus kita bangun di situ. Bagaimana kita membawa teman kita, organisasi kita ke tempat yang baru untuk bisa dia menjadi tahu dan bisa menjadi kerjasama dan bisa kita menjadikan suatu target kerja yang bisa kita bawa ke kebaikan. Itu yang paling penting ya. Terima kasih kepada semuanya ya. Gani, Andes, Eci, sama Ayu, selamat berjuang. Masih ada waktu kalian untuk bisa meyakini kembali dari para calon ketua dan wakil ketua OSIS.
Bersama saya di sini, Yani Saputra, tim media SMK Negeri 1 Sikur, dan tim kreatif saya di belakang layar, yaitu ada Pak Chandra Handika, ada Pak Sofian Hadi, ada Pak Ajis, ada Pak Sigit, ada Pak Junet. Luar biasa. Terus kita kerjasama, kolaborasi untuk kemajuan podcast Pujasera SMK Negeri 1 Sikur. Menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita yel-yel dengan Dikbud NTB ya, Dikbud membanggakan. Dikbud NTB, Saya bisa hebat luar biasa. terima kasih.